Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama di semester 5 di kelas 12 ini, kita akan membahas kembali tentang apresiasi karya seni rupa dua dimensi. Pembahasan tentang apresiasi karya seni rupa dua dimensi ini mirip seperti apa yang sudah kalian pelajari di apresiasi karya seni rupa dua dimensi di kelas 10. Yang membedakan adalah tingkat identifikasi dan analisis, kemudian pengenalan dan pemahaman tentang nilai estetis, ditambah lagi dengan membuat karya seni rupa dua dimensi yang tentunya tingkatannya lebih daripada yang sudah kalian capai waktu kalian duduk di kelas 10 semester 1. Nah, sekarang kalau kita lihat dari peta konsep di sini, di halaman ini, nah kita akan mencoba membahas tentang ragam jenis karya seni rupa dua dimensi dan mengidentifikasi medium ya, alat, bahan, dan teknik berkarya seni rupa dua dimensi. Nah, oleh kalian boleh dibuka di halaman yang berikutnya. Nah, kita akan mencoba langsung mengidentifikasi dari karya seni rupa dua dimensi yang sudah ada di halaman yang berikutnya. Tentunya kalian juga sudah tidak terlalu asing ya, karena ini sudah kalian lakukan juga di kelas 10 waktu semester 1. Nah, mungkin item atau jenisnya yang berbeda yang harus kalian lakukan. Nah, ini kita lihat di halaman yang berikutnya pada tabel yang pertama ya. Nah, di tabel yang pertama ini ada 5 kolom. Kolom pertama nomor urut nomor 1 sampai nomor 6 itu menunjukkan itu nomor urut tadi karya seni rupa yang harus kalian identifikasi. Kemudian kolom yang kedua adalah jenis murni atau terapan. Jadi maksudnya adalah kalian diminta untuk mengidentifikasi jenis karya seni rupa dua dimensi berdasarkan tujuan pembuatannya. Apakah kategori pada seni murni atau kategori seni terapan. Terus pada kolom yang berikutnya itu adalah satu kesatuan, alat, bahan, dan teknik. Itu alat, bahan, dan teknik itu ini merupakan satu kesatuan. Jadi kalau disebutkan, nah untuk bisa mengidentifikasinya secara keseluruhan itu adalah kata kuncinya ada pada bahan. Jadi kalau kalian membaca satu diksi tentang media, nah pemahamannya adalah pada media itu include termasuk di dalamnya ada unsur bahan, alat, dan teknik. Apa yang kata kunci yang harus pertama kalian ketahui adalah bahan. Ya, kalau kalian mengetahui bahan yang dipergunakan, maka kalian akan mudah secara otomatis mengidentifikasi alat dan teknik yang dipergunakan. Contohnya misalnya cat air. Cat air itu kan masuk kategori bahan. Kertas gambar itu masuk kategori bahan gitu. Nah, otomatis kalau mempergunakan melukis mempergunakan cat air dan kertas gambar, maka alat yang dipergunakan itu adalah koas, kemudian palet warna. Terus teknik yang digunakan adalah transparan atau akuarel gitu ya. Oke, kita coba ya identifikasi misalnya di lukisan nomor 1. Nah ini. Nah kalau kalian perhatikan ini masuk kategori seni murni atau seni terapan. Kalian kalau sudah paham bisa langsung
menentukan, memilih. Kalau belum, kalian bisa membaca lebih dahulu paparannya, atau juga kalian bila ingin tahu lebih jauh tentang karya seni rupa ini, seni lukis ini, kalian bisa melakukan browsing. Masukin saja kata kunci misalnya judul lukisan dan nama pelukisnya. Maka kalian akan mendapatkan referensi yang lebih luas daripada yang ada di halaman buku ini gitu. Nah, jika kalian sudah menentukan, oh misalnya ini masuk kategori adalah seni murni, nah tinggal ditulis saja gitu ya. Nah, berikutnya tinggal media. Biasanya kalau kalian sudah menemukan linknya, misalnya memasukkan kata kunci di Google, judul dan nama pelukisnya, biasanya pada link itu membahas tentang artikel dari segala macam tentang mulai dari latar belakang konsep penciptaan karya ini sampai ke medianya gitu. Lanjut ke tabel nomor 2 ya. Pada tabel nomor 2 itu ada 3 kolom nomor urut. Kemudian aspek yang diamati ya, aspek yang diamati. Unsur yang pertama pada row yang pertama adalah unsur-unsur rupa yang menonjol. Nah, kita ingat lagi bahwa unsur-unsur rupa terdiri dari apa saja sih? Terdiri dari titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, kemudian gelap dan terang. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari kalimat ini, ada yang harus dicermati adalah kata unsur-unsur. Unsur itu kan maknanya jamak, kemudian menonjol yang di atas rata-rata atau di atas yang lainnya. Berarti kalau kata jamak lebih dari satu, tapi tidak semuanya dari yang 7-nya itu, karena di situ ada kata yang menonjol itu. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi dari 7 unsur rupa yang misalnya hadir pada atau bisa terlihat, bisa teramati pada karya seni rupa 2 dimensi itu yang menonjol lebih dari satu. Contoh misalnya pada yang tadi lukisan satu ini. Misalnya yang dari sini itu yang paling nampak itu adalah unsur garis. Garis itu sangat dinamis, sangat banyak pada penggambaran objek ini, yaitu garis itu untuk menampilkan detail dari objek utama, kemudian detail pada properti, kemudian membantu untuk memberi kesan irama, membantu memberi kesan dinamis pada pergerakan objek utama. Itu garis. Terus yang kedua adalah bentuk ya. Nah, bentuknya adalah bentuk organik, bentuk makhluk hidup nih. Di sini ada 3 bentuk, yaitu bentuk objek manusia, ada yang utuh, kemudian ada yang sebelah kiri, sebelah kanan itu setengah badan. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang paling menonjol itu adalah warna ya, penggunaan warna. Nah, itu cukup misalnya untuk identifikasi unsur rupa yang menonjol. Apakah setiap orang harus sama? Ya enggak. Jadi kalian secara subjektif bisa sama, bisa juga beda. Next, berikutnya objek yang tampak. Nah, untuk objek yang tampak itu kalian harus bisa mengidentifikasi segala macam objek yang tampak, yang memiliki fungsi dan nama gitu. Nah, contohnya misalnya ini objeknya ada 3, ada objek utamanya adalah sosok manusia, penari. Nah, penari ini penari Dayak dance. Kemudian penari ini mempergunakan atau mengenakan beragam properti, ya kan, dari mandau, kemudian perisai, busana perang, kemudian mahkota dari bulu enggang. Nah, semua yang bisa kita identifikasi
dia berupa objek memiliki nama dan fungsi. Nah, kalian tinggal menyebutkannya dan menuliskannya. Next, berikutnya adalah bagian objek yang paling menarik. Nah, kalau perhatikan pada diksi ini adalah bagian objek yang paling menarik. Ada kata diksi paling. Paling itu berarti padanannya yang ter. Kalau ter itu adalah satu. Dari identifikasi objek tadi yang sudah kalian lakukan itu, mana menurut kalian yang paling menarik? Ini subjektif juga. Satu orang dengan yang lain bisa sama atau bisa beda gitu. Nah, itu penjelasan dari Bapak untuk pertemuan kita yang pertama. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.